Halo semuanya, balik lagi dengan kami Wisnu Arsa Kanjung dan Dina Marlina. di channel YouTube Story Arsa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai asal-usul agama Hindu-Buddha serta teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, pada video kali ini membahas hasil percampuran budaya antara agama Hindu dengan masyarakat Indonesia. Oke, kita langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan bangunan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Nah, bangunan-bangunan bersejarah tersebut merupakan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia pada abad ke-5 sampai abad ke-15. Nah, kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia ingin menimbulkan interaksi kontak budaya ataupun akulturasi dengan budaya Indonesia. Lalu, apakah kamu tahu apa saja interaksi dan akulturasi tersebut? Dan apa saja pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Mari kita simak penjelasannya mengenai interaksi dan akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama adanya interaksi. Nah, terjalin kontak atau interaksi antara penganut agama Hindu dengan masyarakat Indonesia maka telah mengakibatkan adanya kontak budaya atau pencampuran budaya yang menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru. Akan tetapi, tidak melenyapkan atau menghilangkan kepribadian kebudayaan sendiri. Oleh karena itu, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia tidak diterima seperti apa adanya, akan tetapi diolah dan disesuaikan dengan budaya yang telah dimiliki oleh penduduk Indonesia. Sehingga budaya tersebut berpadu dengan budaya asli Indonesia menjadi bentuk akulturasi kebudayaan atau pencampuran kebudayaan Indonesia Hindu. Berikut adalah hasil interaksi sebagai wujud akulturasi budaya tersebut. Yang pertama, bahasa, kemudian religi atau kepercayaan, organisasi sosial kemasyarakatan, sistem pengetahuan, peralatan hidup dan teknologi, dan yang terakhir yakni kesenian. Kemudian akulturasi. Nah, akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses pencampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya, sehingga membentuk kebudayaan baru. Nah, kebudayaan baru yang merupakan hasil pencampuran tersebut tidak menghilangkan kepribadian atau ciri khasnya. Maka dari itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli. Berikut merupakan contoh hasil akulturasi atau pencampuran budaya antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. Di antaranya, yang pertama dalam segi bangunan. Nah, bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Nah, bangunan yang sangat megah, patung-patung yang perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Nah, bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Nah, salah satu contohnya yaitu Candi Borobudur yang merupakan bentuk dari akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha India dengan kebudayaan Indonesia asli. Kemudian yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Nah, masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa. Dilihat pada relief atau seni ukir yang diperlihatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Nah, pada relief Kalamakara ini dibuatlah sangat indah dan sangat megah. Nah, hiasan relief Kalamakara ini pada dasarnya adalah motif binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hal semacam ini sudah dikenal sejak masa sebelum Hindu. Nah, binatang-binatang itu dipandang suci, maka sering diabadikan dengan cara dilukis. Kemudian yang ketiga ada seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbeda,
dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur atau pitutur kitab keagamaan, kitab hukum, dan wiracarita kepahlawanan. Bentuk wiracarita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama Ramayana dan Mahabharata. Kemudian, timbul wiracarita hasil gubahan dari para pujangga Indonesia. Misalnya, dari Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Pandu. Juga munculnya cerita-cerita carangan. Berkembangnya terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah begitu mendarah daging. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif atau pendidikan. Nah, cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari asli Indonesia. Ada seni pahat dan ragam luas yang ada pada wayang disesuaikan dengan seni di Indonesia. Nah, di samping bentuk dan ragam hias, muncul pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Seperti yang kalian tahu, ada Semar, Gareng, dan Petruk. Nah, tokoh-tokoh ini ditemukan di Indonesia. Perkembangan seni sastra yang sangat cepat didukung oleh penggunaan huruf Pallawa. Misalnya, terdapat dalam karya-karya sastra Jawa kuno dan terdapat pada prasasti-prasasti yang ditemukan yang terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Misalnya, ada prasasti dengan huruf Nagari India dan huruf balik kuno Indonesia. Yang keempat, sistem kepercayaan. Sejak masa praksara, orang-orang di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh, kalau ada orang yang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Di antara benda-benda itu ada lukisan seorang naik perahu dan memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan, yaitu alam baka. Waktu itu sudah percaya adanya kehidupan sesudah mati, yakni sebagai roh halus. Oleh karena itu, roh nenek moyang dipuja oleh orang yang masih hidup atau animisme. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus sudah tidak punah. Misalnya, dapat dilihat pada fungsi candi. Nah, fungsi candi di Indonesia adalah sebagai tempat pemujaan. Di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Maka, itulah sebabnya Pripih, tempat penyimpanan abu jenazah raja, didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya. Ini jelas merupakan perpaduan antara fungsi candi di Indonesia dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang yang ada di Indonesia. Bentuk bangunan yoni juga merupakan tempat pemujaan, terutama bagi orang-orang Hindu penganut Siwaisme. Lingga adalah lambang Dewa Siwa. Secara filosofis, lingga dan yoni adalah lambang kesuburan dan lambang kemakmuran. Lingga lambang laki-laki dan yoni lambang perempuan. Yang kelima ada sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan adalah semacam pemerintah di suatu desa atau daerah tertentu. Rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Nah, orang yang dipilih ini atau orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang-orang yang sudah tua yang dapat membimbing
dan memiliki kelebihan-kelebihan seperti kelebihan dalam bidang ekonomi, berwibawa, serta memiliki semacam kekuatan gaib atau Nah, setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja di wilayahnya tersebut atau di kerajaannya tersebut. Nah, hal ini secara jelas terjadi di Kutai, salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan. Misalnya, seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib, seperti pada pemimpin masa sebelum Hindu-Buddha. Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat, raja ini dipandang dekat dengan dewa. Dan raja kemudian disembah, kalaupun sudah meninggal, rohnya akan tetap dipuja-puja. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.